tahlilan itu. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan berujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in, di jilid 2 halaman 165 disebutkan di situ fatwa ulama madhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun ma'tam itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Yang ngomong kan saya, Bapak. Ulama madhab Syafi'iyah sendiri. Ya. Dan subhanallah, saya dulu pernah diperlihatkan oleh teman Muktamar Nahdlatul Ulama. Dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. MUI Tasikmalaya, saya pernah diberikan hasil fatwa MUI Tasikmalaya. Isinya apa? Tahlilan haram. Banyak, ya. Maka terkadang ada seorang kiai mengatakan, ya sebenarnya sih di dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah mengatakan haram sih, cuman gimana ya masyarakatnya udah begini. Ditanyain ke masyarakatnya, ya kiainya begitu. Bingung saya. Apakah Nabi Muhammad SAW mencontohkan mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Ketika Nabi masih hidup, sudah ada yang mati belum sahabat? Ketika Nabi masih hidup, sudah ada kematian seorang muslim belum? Sudah belum? Sudah. Mari kita hitung. Hamzah paman beliau yang gugur di perang Uhud, dan Nabi sematkan gelar Sayyidus Suhada, sayyidnya para suhada, itu wafat ketika Nabi masih hidup. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, Abdullah bin Ruahah, Mus'ab bin Umair, ini semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Abu Salamah yang jandanya yaitu Ummu Salamah akhirnya dinikah oleh Nabi. Bahkan istri beliau tercinta siapa? Khadijah, itu meninggal ketika beliau masih hidup. Bahkan siapa? Anak-anak beliau semua meninggal ketika beliau masih hidup. Kecuali siapa? Kecuali Fatimah, satu-satunya yang masih hidup ketika beliau wafat. Selebihnya meninggal semua. Tapi tidak ada riwayat satupun, tidak ada satu kisah Nabi mentahlilkan mereka 3 harinya, 7 harinya Ja'far bin Abi Thalib, 40 harinya Mus'ab bin Umair, 100 harinya Hamzah. Ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi, dan tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, para sahabat. Mungkinkah kita melakukan sesuatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana letak cinta kita kepada Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau mau mencontoh contoh Nabi, apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Padahal ini ibadah. Ibadah harus mencontoh beliau. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak mencontoh aku, kata Nabi, ibadah itu tertolak. Tahlilan haram, masuk neraka, bos.
Kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau taksiyah, tidak mau tahlilan, silahkan. Kami juga tidak kafirkan kamu. Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustadz kau dengar makin bagus. Jangan kau cuma sahabat ustadz ini. Hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Iya, ribut tahlilan, ribut sholawatan. Begini ya ikhwan ya. Kita ini harus menyadari kita hidup di mana gitu. Kita ini hidup di mana? Kita hidup di Indonesia, kita hidup di Kota Malang. Dan kita harus jujur, di sini memang banyak orang NU, banyak habaib. Yang mana di antara amalan mereka adalah tahlilan dan sholawatan. Dan mereka melakukan itu pun mereka juga punya argumentasi. Mereka punya argumentasi. Iya kan? Sehingga kita tidak perlu ribut masalah ini. Tidak perlu ribut, tidak perlu bid'ah-bid'ahkan. Kalau kita bid'ah-bid'ahkan, nyesat-nyesatkan, berarti kita cari masalah, kita ngejak ribut. Ini sampai kapan kita ribut? Pertama, ini bukan masalah yang prinsip. Betul apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju, enggak setuju, harus setuju. Ini masalah bukan prinsip ya ikhwan. Ini masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang ini. Bukan masalah prinsip. Dan mereka juga punya ulama. Walaupun kesimpulannya kita harus berbeda pendapat. Aku enggak tahlilan, aku enggak sholawatan. Kamu tahlilan, kamu sholawatan, silakan. Kita saling menghormati. Kita adalah sesama muslim. Aku tidak menyerang kamu, kamu enggak usah nyerang aku. Enggak usah tuduh-tuduhan. Enak kan kalau gitu, dewasa? Setuju apa enggak tuh? Kan dewasa gitu kan? Enak. Jadi tidak usah saling memaksakan keyakinan. Agama itu privasi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Enggak usah ikut campur urusannya agamanya orang lain. Berdakwah boleh, harus berdakwah. Tapi juga caranya yang santun. Karena itu saya menganjurkan supaya antum yang banyak piknik. Jangan tertawa dulu. Piknik bukan jalan-jalan, piknik ke kitabnya para ulama. Antum keburu-buru, bukan melancong. Jadi membaca kitabnya ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Tujuannya apa? Untuk membuka wawasan gitu loh. Karena kalau kita hanya satu kitab, nanti kita merasa paling benar sendiri. Surga, teman-teman, ikhwan, billah wa akhwat, surga milik kita ya. Yang lainnya tidak punya surga, surga milik kita saja. Ada enggak kelompok seperti ini? Iya, semuanya dianggap ahli neraka, surga milik dia pribadi. Surga yang sebelah ndi gitu. Ya kita tidak tahu isinya itu apa bidadari, apa wewe gombel. Nah ini kalau kelompok mengklaim surga milik pribadinya itu kan lucu kan. Ini ulama sak dunia ini banyak. Seperti itu. Kami menganjurkan untuk piknik dalam arti rajin-rajin baca kitabnya ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Tujuannya untuk membuka wawasan. Di antara kitab yang bagus, antum kalau bisa perlu punya kitab ini. Ditulis oleh Ustadz Abdus Somad. Beliau dari Pekanbaru, dari Riau. Beliau kalau tidak salah S1-nya Mesir, S2-nya Maroko. Bagus beliau. Beliau kalau pengajian itu mencerahkan. Mencerahkan membuka wawasan kita. Ya, menjadikan kita cerdas. Bukan menjadikan kita kerdil. Ini penting seperti ini. Beliau punya buku diantaranya 37 masalah populer. Diantaranya masalah ini. Tahlilan, sholawatan dibahas di sana. Mereka yang ngadakan itu apa argumentasinya? Apa alasannya? Itu penting. Mereka juga punya argumentasi. Sampai kapan kita ribut seperti ini? Seperti itu. Karena terus terang saja, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, saya sekarang sadar, semakin hari semakin sadar bahwa otak kita selama ini sudah dirusak. Otak kita sudah diprogram selama ini dengan program kebencian. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, yang langsung otak kita kemana arahnya itu? Jujur antum. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, langsung kemana arahnya? Yang di bayangan kita itu. Kemana? Antum jawab ya ikhwan. Kemana? Enggak, bukan maksudnya kelompok. Kelompok mana?
Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, yang ada di benak kita itu kelompok mana yang hadir, yang langsung, yang refleks mana? NU. Ahli bid'ah langsung NU habaib. Ini salah. Salah itu. Mereka bukan ahli bid'ah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sama dengan kita. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Salafi, Habaib, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh. Ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita katakan ahlus sunnah wal jamaah? Karena akidah mereka, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Rukun Islamnya ya 5, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Rukun imannya ya 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir. Akidah tentang sahabat sama, Al-Qur'annya sama, tafsirnya sama, kitab haditsnya sama, syarah haditsnya sama, semuanya sama. Bedanya sedikit dan itu pun bukan masalah yang prinsip. Jadi kalau mereka dibilang ahli bid'ah enggak, saya enggak setuju. Ini juga sumber masalah di antara kita karena kita sering menuduh yang di luar kita sebagai ahli bid'ah, enggak usah lah. Kita insya Allah sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Lah terus siapa ahli bid'ah itu? Kalau kita kembali ke salafus saleh yang keras kepada ahli bid'ah, jangan kumpul ahli bid'ah, jangan bertangga dengan ahli bid'ah dan seterusnya, itu memang benar-benar ahli bid'ah yang akidahnya menyimpang, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahli bid'ah pada zaman salafus saleh itu diantaranya Khawarij, kebalikannya Khawarij Murji'ah, Syiah Rafidhah, kebalikannya Nawasib. Kemudian Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Memang mereka ahli bid'ah. Seperti itu. Jadi NU, Habaib dan yang lainnya itu saudara, sama ya. Saya ulangi lagi, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis. Kemudian Salafi, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Ini sama. Sama ya ikhwan. Saudara. Dan saya mengatakan begini pun, karena dulu sudah pernah, keras-kerasan itu pernah, keras-kerasan, nuduh-nuduh bid'ah ini sudah pernah, sudah hatam, ya sudah taubat. Dan setelah taubat kepada Allah, semakin hari semakin dibuka oleh Allah, bahwa ajaran-ajaran yang suka nuduh bid'ah-bid'ah itu sangat efektif untuk menghancurkan umat Islam. Sangat efektif untuk memecah belah umat Islam. Yang dimusuhi itu loh umat Islam. Musuhnya nomor 1 adalah umat Islam. Sehingga semua ulama yang di luar kelompoknya dihabisi semuanya. Dibunuh karakter ulama semuanya. Sehingga ulama hancur semuanya. Ini ajaran apa seperti ini? Islam bisa rusak kalau kayak gini. Setiap ulama dihancurkan karakternya. Sehingga kita nggak ngambil ilmu dari dia. Oh ini sesat, ini sesat, ini sesat. Semuanya sesat yang di luar kelompoknya dia. Repot kalau gini kan. Jadi mari kita bersikap dewasa. Beda pendapat boleh. Beda pendapat itu indah. Selama bukan dalam masalah akidah. Akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Dalam amalia-amalia monggo silakan, enak. Kita tetap bersaudara. Yang kita kedepankan adalah innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimu akhul muslim. Sama-sama muslimnya, sama-sama berimannya, saudara. Walaupun organisasinya berbeda. Anda Islam enggak? Islam saudara. Anda iman enggak? Iman saudara. Seperti itu. Ini penting. Di masalahnya Al-Quran itu kita tinggal. Mulut kita Al-Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Padahal kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita suka dengan ucapannya manusia. Lebih kita kedepankan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas apa enggak?